Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Mei 2020, kita akan membahas latihan-latihan yang ada di buku Bukena 4D. Nah, hari Jumat yang lalu, tanggal 15 Mei, kita sudah membahas teori tema 9 subtema 2. Jadi, hari ini kita masuk ke pembahasan soal. Pembelajaran 1. Ayo berlatih halaman 114. Soal nomor 1. Perhatikan gambar-gambar berikut, lalu tuliskan masing-masing mana aktivitas sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi pada gambar tersebut. Perhatikan gambarnya. Mari kita langsung jawab. Jawabannya sebagai berikut. Gambar A, bersepeda, makanan, energi kimia menjadi energi gerak. Gambar B, menjemur pakaian, makanan, energi kimia menjadi energi gerak saat menjemur. Gambar C, menggunakan lampu, listrik, energi listrik menjadi energi cahaya. Gambar D, memasak, LPG, energi kimia menjadi energi panas. Gambar E, menelpon, listrik, energi listrik menjadi energi bunyi. Gambar F, lompat tali, makanan, energi kimia menjadi energi gerak. 2. Lengkapi tabel berikut dengan nama-nama benda dan perubahan energi yang terjadi saat benda-benda tersebut digunakan. Nah, kita baca sama-sama ya nama-nama bendanya, lalu kita jawab pertanyaannya. Jawabannya sebagai berikut, perubahan energi dan nama bendanya. 1. Energi listrik menjadi energi gerak. Nama benda yang digunakan, blender, kipas angin, dan mixer. 2. Energi listrik menjadi energi panas. Nama benda yang digunakan, teko listrik, solder, dan microwave. 3. Energi listrik menjadi energi bunyi. Nama benda yang digunakan, gitar listrik, bel listrik, dan radio. 4. Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Nama benda yang digunakan, televisi dan komputer. 5. Energi kimia menjadi energi panas. Nama benda yang digunakan, lilin, kompor minyak, dan briket. Soal nomor 3. Tuliskan nama-nama pembangkit listrik berikut, lalu tuliskan masing-masing sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tersebut. Perhatikan keempat gambar ini, lalu kita jawab sama-sama. Gambar A, pembangkit listrik tenaga surya. Gambar B, pembangkit listrik tenaga air. Gambar C, pembangkit listrik tenaga angin. Gambar D, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Soal nomor 4. Menurutmu, apakah kotoran sapi dan sisa tanaman padi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif? Jelaskan. Ya, bisa. Karena kotoran sapi dan sisa tanaman padi akan menghasilkan gas. Gas tersebut akan berubah energi menjadi energi listrik. Kita masuk ke halaman 119. Lengkapi tabel berikut dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada tabel, aktivitas, dan jenis SDA yang digunakan. Kita langsung saja menjawab sama-sama. Nomor 1, petani garam. Jenis SDA yang digunakan dapat diperbaharui, yaitu matahari dan angin. Aktivitas nomor 2, penjual sate. Jenis SDA yang digunakan, arang dan daging. Aktivitas nomor 3, pembuat ikan asin. Jenis SDA yang digunakan dapat diperbarui, yaitu matahari dan air. 4. Pelukis. Jenis SDA yang digunakan,
cat dari bahan alami. Contohnya, kunyit dan daun suji. 5. Jenis SDA yang digunakan tidak dapat diperbarui, yaitu besi. Aktivitas nomor 6, penambang batu bara. Jenis SDA yang digunakan tidak dapat diperbarui, yaitu besi. Nomor 7, produsen korek api. Jenis SDA yang digunakan tidak dapat diperbarui, yaitu granit dan belerang. Aktivitas nomor 8, pedagang baju batik. Jenis SDA yang digunakan pewarna kain alami, kain, dan ada juga yang tidak dapat diperbarui, yaitu malam. Perajin lemari, jenis SDA yang digunakan dapat diperbarui, yaitu kayu, dan tidak dapat diperbarui, yaitu besi. 10. Pedagang mie ayam, jenis SDA yang digunakan dapat diperbarui daging, mie, dan air. Yang tidak dapat diperbarui, minyak. Nomor 2. Tuliskan sumber daya alam yang ada di daerah asalmu. Jelaskan SDA-nya dan tulis dalam peta pikiran. Ini kamu kerjakan sendiri ya, karena ini sesuai dengan daerah asalmu. Jawaban ditulis di buku tulis sesuai dengan tabel di buku Bupena. Nah, sekarang kita masuk ke keterampilan proyek halaman 118. Membuat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ini tugas yang harus kamu kerjakan. Keterampilan proyek halaman 118 ini ambil nilai. Jadi, tugas ini bisa kamu tulis di kertas, HVS, buku gambar, dan buku tulis. Lalu gambarlah peta salah satu pulau yang ada di Indonesia. Kamu bisa lihat contoh yang ada di buku. Carilah informasi mengenai persebaran sumber daya alamnya, mencakup sumber daya alam dapat diperbarui, sumber daya alam non-logam, dan sumber daya alam logam. Jelaskan juga jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam non-logam, sumber daya alam logam yang paling banyak ditemukan di pulau yang kalian gambar. Pembelajaran 2. Ayo berlatih halaman 126. Oke, ini tentang hak dan kewajiban ya. Kita akan mengisi kolom yang kosong. Nomor 1, itu contoh. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, hak terhadap lingkungan, memperoleh lingkungan yang bersih, contoh pelaksanaan yang seimbang, Komang selalu membuang sampah pada tempatnya, sehingga Komang memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, nomor 2, di sini kita akan mulai membahas pertanyaannya dan mengerjakannya sama-sama. Oke, nomor 2, melakukan penanaman pohon di hutan yang gundul. Hak terhadap lingkungan, menciptakan paru-paru dunia, sumber oksigen, menyimpan cadangan air tanah, dan lingkungan sejuk. Contoh pelaksanaan yang seimbang, pemerintah menanam pohon di hutan gundul sehingga kekayaan sumber daya alam tetap terjaga. Nomor 3, kewajiban terhadap lingkungan. Memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Hak terhadap lingkungan, mengurangi polusi udara sehingga udara jadi bersih. Contoh pelaksanaan yang seimbang. Ayah memilih menggunakan kendaraan umum sehingga akan mengurangi polusi udara. Nomor 4, kewajibannya kosong, yang terisi itu hak terhadap lingkungan. Kita baca dulu yang sudah diisi, yaitu hak terhadap lingkungan, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum dan mandi. Berarti kewajibannya di sini menjaga sumber air dari limbah. Contoh pelaksanaan, ibu tidak membuang sampah dan limbah bekas mencuci pakaian, sehingga air sungai tetap bisa dimanfaatkan untuk keperluan minum dan mandi. Nomor 5, kita akan menjawab kewajiban dan haknya. Contoh pelaksanaannya sudah ada, yaitu Made rutin memberi makan dan minum kepada hewan peliharaannya.
Maka Made memiliki hewan peliharaan yang sehat dan lincah. Nah, kewajibannya apa? Nih, memberikan makan dan minum kepada hewan peliharaan. Hak terhadap lingkungan, memiliki hewan peliharaan yang sehat dan lincah. Nomor 2, Ayah Dedi memiliki sepeda motor. Motor tersebut digunakan untuk memudahkan ayahnya saat bekerja. Selain itu, motor tersebut juga digunakan untuk mengantarkan Dedi ke sekolah. Tuliskan hak dan kewajiban Ayah Dedi sebagai warga negara terhadap motor tersebut. Mari kita lihat, hak Ayah Dedi sebagai warga negara terhadap motor adalah menggunakan sepeda motor sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, kewajibannya merawat sepeda motor dengan teratur. Kita masuk ke pembelajaran 3. Ayo berlatih halaman 129. Melengkapi tabel dengan jawaban yang tepat. Perhatikan gambar berikut. Oke. Lalu ini satu lagi. Dan kita akan menjawab pertanyaannya. Nomor 1. Perubahan energi apakah yang terjadi pada gambar A? Apa? Energi gerak menjadi energi bunyi. 2. Perubahan energi apakah yang terjadi pada aktivitas B? Apa? Energi listrik menjadi energi bunyi. 3. Apakah perubahan energi pada aktivitas A sama dengan B? Jelaskan alasanmu. Oke, ya. Hasil dari perubahan kedua aktivitas sama, karena kedua benda tersebut merupakan sumber bunyi. 4. Tuliskan contoh aktivitas lain sesuai dengan perubahan energi pada gambar A. Oke, menabuh kendang, gong, dan gamelan. 5. Tuliskan contoh aktivitas lain sesuai dengan perubahan energi pada gambar B, yaitu menghidupkan komputer dan bel listrik. Kita masuk ke pembelajaran 4. Buku 4D, ayo berlatih halaman 131. Kita kerjakan soal lagi. Perhatikan gambarnya. Nah, pertanyaannya. Tuliskan kegiatan sumber daya alam yang ada pada kegiatan A dan B. A. Sumber daya alam untuk membuat bahan bakar minyak atau BBM. B. Sumber daya alam untuk bahan bakar lokomotif. Soal nomor 2. Apa yang akan terjadi jika penggunaan sumber daya alam tersebut dilakukan secara terus-menerus? Oke, jawabannya, sumber daya alam tersebut akan menjadi langka dan akan habis sehingga akan mengganggu kehidupan manusia. Soal nomor 3, tuliskan masing-masing 3 hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber energi pada kedua kegiatan tersebut. Haknya, A. Menggunakan bahan bakar minyak. B. Menggunakan batu bara untuk arang. C. Menggunakan minyak bumi untuk bahan pembuatan plastik dan lilin. Kewajibannya, A. Menggunakan bahan bakar dengan hemat. B. Menggunakan sumber energi alternatif. C. Menggunakan hasil olahan minyak bumi dengan daur ulang. Nah, sekarang ada lagi tugas keterampilan kinerja praktik, yaitu halaman 132. Membuat pertanyaan wawancara tentang pertanian. Tugas dibuat di buku tulis. Carilah sebuah berita berkaitan dengan pertanian. Susunlah beberapa pertanyaan dengan rapi dan mudah dipahami. Buatlah ringkasan berita dengan cara menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat. Tugas ini dikumpul paling lambat hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020. Tugas ini ambil nilai, dan jika kamu masih belum mengerti atau ada yang kurang paham, kamu bisa tanyakan langsung kepada Lause ya. Sekarang masuk ke pembelajaran 5. Ayo berlatih halaman 135.
Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tersedia di dalam kotak. Jawabannya itu bisa kita lihat atau kamu lihat di buku Bupena. Kalau saya tidak tampilkan, kita langsung saja menjawab. Nomor atau A. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk makanan pokok adalah jagung. B. Sumber daya alam yang digunakan untuk bahan obat-obatan adalah lengkuas. C. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk bahan bakar adalah batu bara. D. Contoh hasil olahan minyak bumi adalah plastik. E. Balerang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan obat-obatan. E. Madu merupakan sumber daya alam yang berasal dari lebah. G. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yang dimanfaatkan untuk bahan perhiasan adalah mutiara. H. Grafit merupakan contoh hasil tambang yang dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan pensil. Oke, ini ada tabel juga. Soal nomor 2, tuliskan sumber daya alam yang diperoleh dari lingkungan berikut beserta pemanfaatannya. Oke, ini hasil sumber daya alamnya, pasir. Pemanfaatannya, bahan bangunan. Oke, gambar yang kedua, hasil sumber daya alamnya, ayam. Pemanfaatannya, bahan makanan. Gambar selanjutnya, hasil SDA-nya, kayu. Pemanfaatannya, bahan bangunan dan mebel. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 tentang kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Kita perhatikan gambar. Kamu buka buku halaman 137, buku Bupena. Itu ada gambar sungai yang kotor. Nah, kerjasama masyarakat dengan masyarakat apa? Melakukan kerja bakti membersihkan sungai. Dengan pemerintah menetapkan peraturan dilarang membuang sampah ke sungai. Gambar selanjutnya, kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat, yaitu melakukan kerja bakti membersihkan taman. Kerjasama dengan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang layak pakai. Gambar selanjutnya, kerjasama dengan masyarakat, yaitu melakukan kerja bakti membersihkan sampah di laut. Kerjasama dengan masyarakat, dengan pemerintah, menetapkan peraturan dilarang membuang sampah dan limbah ke laut. Dan gambar terakhir, kerjasama dengan masyarakat yaitu menanam kembali hutan yang gundul secara swadaya. Lalu kerjasama dengan pemerintah, menetapkan denda bagi pelanggar yang kedapatan melakukan penebangan hutan. Oke, sekian pembahasan hari ini. Bupena 4D Subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Jangan lupa salin jawabannya di buku tulis. Kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, boleh hubungi Loso ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu berdoa, dan tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih.